Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berdoa kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Pemeliharaan Tuhan tetap kita alami, rasakan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita menyediakan waktu kita pada pagi hari ini sejenak untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, serta kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa kami yang kami alaskan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Kita buka kitab 1 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai ayat 7. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah pernikahan Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah Anda bahwa pernikahan adalah sebuah konsep Allah? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan sudah mempunyai sebuah konsep pernikahan. Makanya Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6 itu berkelamin laki-laki dan perempuan. Konsep akan sebuah lembaga yang mesti dikelola. Nah, tentunya bagaimana cara mengelola sebuah pernikahan Kristen? Tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting di dalam pernikahan Kristen untuk selalu membangun relasi dan menjaga relasi antara suami dan istri. Dan firman Tuhan menuliskan dengan sangat jelas bagaimana cara suami memperlakukan istri dan bagaimana cara istri memperlakukan suami. Sebuah pernikahan akan kuat ketika relasi
yang dibangun dan relasi yang diperkuat itu berdasarkan apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan sangat jelas menegur dan menasihati para istri tentang bagaimana cara mereka berperilaku dan cara mereka memperlakukan suaminya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menuliskan istri itu harus tunduk kepada suami. Artinya harus menghormati dan menghargai di atas dasar kasih suaminya dengan sikap tunduk dan taat. Cara memperlakukan istri kepada suami itu sangat penting di dalam mempertahankan kekokohan rumah tangga. Firman Tuhan pun juga menuliskan kepada para perempuan, hai istri, hai perempuan, janganlah engkau berhiaskan atau berdandankan dandanan lahiria, perhiasan lahiria dengan cara pakai perhiasan yang berlebihan, ya kan? Dengan cara mengepang-epang rambut, artinya berlebihan, rambut dicat warna-warni, kelihatannya sangat glamor. Tetapi firman Tuhan menuliskan bahwa perhiasan yang sesungguhnya adalah perhiasan yang berasal dari manusia batinia. Nah, ini berbicara mengenai attitude, ini berbicara mengenai karakter, ini berbicara mengenai perkataan dan perbuatan. Firman Tuhan menuliskan bahwa biarkan perhiasan manusia batiniamu itu dipenuhi dengan roh yang lemah lembut. Artinya attitude-mu, karaktermu harus penuh kasih. Demikian pula juga dengan suami. Firman Tuhan menuliskan suami harus bijaksana terhadap istri. Jangan terlalu banyak menuntut. Harus memahami dan mengetahui dengan betul kebutuhan istri. Karena mereka adalah teman pewaris, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pewaris dari kasih karunia Allah. Dan yang paling penting di dalam teksnya yang terakhir berkata begini, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu selalu dijawab oleh Tuhan. Ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah, ingat, engkau harus perhatikan apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Banyak doa suami terhalang, banyak doa suami tidak dijawab, bukan karena, sekali lagi, bukan karena kekurangan iman, bukan, tapi karena attitude-mu, karaktermu, cara engkau memperlakukan pasanganmu. Ini betapa penting untuk kita praktekkan untuk mempertahankan kekokohan rumah tangga atau pernikahan Kristen. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita menjalani hari ini, mari kita hidupi nasihat firman Tuhan yang datang bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.